Mari yang sudah bergabung, satukan hati bersama-sama, kita sembah Dia. Ya, kita sembah Dia siang hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari yang sudah bergabung, sama-sama nyanyi pujian ini, kita sembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab
shakara la base. Likata kapre shiki ya bakanda la base terere. Kinara la bashokoro bobo. Yara bashakara la bayara la base. Orata shikara la bayara la basanda la base. Ira la bayara la basanda la base. Ora baba 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 baba. Ora patara bashikara baraba. Ora shikara la bayara la base. Hebat dan dahsyat, luar biasa dalam hidup kami. Bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kembali lagi kami boleh ada bersama, bersatu hati tersedia untuk terus diset di dalam kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, firman anugerah yang terus datang menjadi suplai penting dalam hidup kami, membangun kami sehingga kerohanian kami terus bertumbuh dan bahkan kami alami kemajuan demi kemajuan. Roh Kudus ambil alih, ajari kami sebab Engkaulah guru besar kami, Engkau pelatih kami yang agung. Biar firman-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, kami menerima firman-Mu. Hidup kami makin hari makin kuat, makin strong in the spirit karena kami dibangun. Kami punya pemahaman, dasar keyakinan yang teguh dari firman-Mu. Itu yang membuat kami kuat, kami teguh menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kami, proses kehidupan. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Kami berdoa siang ini, roh pewahyuan ada di sini dan roh pengertian membawa kami semua selaras dengan firman-Mu. Kami boleh mengalami pewahyuan penyetaraan yang sama, sehingga dari firman yang sama kami diberi makan, diberi minum dari roh yang sama, membawa kami terus makin teguh di dalam Engkau. Kami berdoa siang ini seluruh keluarga rohani yang sedia firman Tuhan bekerja, kami terima, hati kami deal dengan Engkau siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mari bekerjalah di sini dan ajari kami tentang kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Kita boleh ada di hari ini tentunya di minggu yang kedua, memasuki minggu kedua bulan September. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita terus belajar, hati kita diset dan kita tersedia dari hari ke hari karena Tuhan akan terus membangun kita. Ingat baik-baik, Tuhan akan terus membangun kita dan membawa kita dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu untuk memastikan benar-benar seluruh hidup kita ya terbangun akurat di dalam Dia. Katakan amin. Ya, apa kabar semua? Ayo Mama menyapa dulu semua yang ada di rumah. Apa kabar? Tentu Tuhan begitu baik kepada kita, amin. Ya, karena itu mari siang hari ini, oleh karena anugerahnya kita ada, oleh karena kasihnya kita kembali ada bersama-sama. Kita patut bersyukur karena kita tahu apa yang kita
lakukan setiap hari adalah sesuatu yang sangat-sangat berdampak kuat dalam hidup kita. Kita tahu bahwa tanpa kita terhubung secara akurat, maka segala sesuatunya tidak akan pernah mungkin kita bisa mengalami sebuah kemajuan. Tetapi kita akan mengalami kehidupan yang hanya terlihat rohani, tapi tidak ada satu kekuatan di dalam hidup kita secara rohani untuk membawa hidup kita dari hari ke hari makin lebih lagi di dalam Dia. Katakan amin. Nah, itu sebabnya siang hari ini saudara, seperti kemarin kita sudah bicara bagaimana kita bisa berpindah dari frekuensi dunia kepada frekuensi surga. Saudara, kita percaya semua kemarin kita begitu luar biasa, kita semua boleh mendengar dan menangkap apa yang menjadi kebenaran daripada Tuhan ya, untuk memperlengkapi kita dan untuk membenahi kita. Itu sebabnya Mam sangat percaya dari hari ke hari saudara kita akan terus dibangun. Dan karena kita dibangun, maka pasti saudara kita mengalami sebuah kemajuan yang hari lepas hari terus berbeda. Sangat signifikan, hidup kita tak akan sama karena kita tahu kita dibangun di dalam kebenaran. Amin. Mam coba review sedikit bagaimana cara kita berpindah dari frekuensi dunia ini kepada frekuensi kerajaan sorga. Yang pertama saudara perhatikan baik-baik kehidupan kita ya, secara jasmani setiap hari kita mengalami dan melihat berbagai hal yang terjadi. Tanpa hidup kita dibangun di dalam roh, maka semua yang kita lakukan secara rohani, kehidupan kita setiap hari hanya akan kita jalani secara agamawi, hanya sebagai sebuah rutinitas belaka layaknya banyak orang yang melakukan kegiatan ke kantor dan lain-lain, tanpa ada satu kehidupan yang benar-benar kita alami di dalam roh, di mana kita dibangun di dalam Dia. Itu sebabnya saudara, coba Mam pastikan kita semua untuk terus belajar. Mam tidak usah jelaskan sedetail mungkin karena semua kita sedang dibangun di dalam roh. Secara jasmani kita terus diset oleh Tuhan ya, untuk supaya menyadari sehingga kita memiliki portal jalan masuk di dalam roh. Dan ingat, perpindahan frekuensi hanya dapat dilakukan oleh roh dan pekerjaan roh. Mam ulangi sekali lagi, perpindahan frekuensi hanya dapat dilakukan oleh roh dan pekerjaan roh. Artinya ketika kita artinya ketika kita mengalami kehidupan yang terus hari-hari diset dalam kebenaran, itu bukan lagi secara lahiriah ya, frekuensi dunia tidak akan bisa membawa kita, tetapi harus frekuensi roh, di dalam roh. Karena itu hidup kita harus dibangun di dalam roh, karena tanpa kita dibangun di dalam roh tidak akan ada bisa koneksi dengan frekuensi surga. Perhatikan baik-baik. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, perpindahan frekuensi mantekankan sekali lagi hanya dapat dilakukan oleh roh dan pekerjaan roh. Artinya roh kebenaran itu akan bekerja dan akan membawa kita, mindset kita, sehingga kita begitu mengalami ada satu kehidupan yang menggairahkan, satu kehidupan yang menggerakkan kita dari hari ke hari. Itu bukan kekuatan kita lagi. Kita benar-benar merasakan itu bergerak di dalam kita. Kita di-set, kita dicelaraskan dari waktu ke waktu. Amin saudara. Itu sebabnya ketika saudara dan saya kita kemarin Mam review sedikit dalam kita belajar hidup, pilih hidup di dalam roh atau hidup dalam daging. Kemarin kita sudah belajar. Oke. Nah, kita kemarin belajar bahwa ketika kita hidup, Roma 8:8, kita hidup di dalam daging, maka itu kita tidak akan layak, tidak akan layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara, betapa penting dasar ini terbangun di dalam kita, bahwa ketika kita kehidupan kekristenan kita menjadi biasa, menjadi formalitas, menjadi sekedar kita lakoni sebagai sebuah kehidupan yang terjadi, yang kita, karena kita orang Kristen, maka tidak akan pernah kita mengalami di mana ada satu pertumbuhan yang kuat, ada satu kemajuan secara pribadi. Kita menjadi orang-orang yang strong, orang-orang yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Amin. Saudara mungkin lihat tadi video, ada satu kesaksian yang Mam kirim di grup kita. Saudara baca itu baik-baik. Jadi hidup kita begitu dikuasai. Ketika saudara menggemakan hal yang duniawi, kita lemah, kita tidak berdaya, ya. Tetapi ketika kita menggemakan kebenaran, itu adalah kekuatan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita alami kekuatan, kita alami sesuatu yang berbeda. Ketika kita menggemakan kedahsyatannya Tuhan, firman Tuhannya dan amin, maka saudara hidup
hidup kita akan benar-benar terasa strong. Kita melihat contoh tadi kan diperagakan. Jadi saudara, mari percaya bahwa setiap hari saudara harus belajar untuk keluar dari kehidupan duniawi, ya, dan bawa hidupmu masuk dalam, kita sudah punya portal jalan masuk di dalam roh, frekuensi surga, di mana engkau akan mengalami bagaimana kebenaran itu terus mindset engkau. Dan kita taat, kita merindukan untuk hidup lebih baik, maka kita harus memilih, pilihan kita adalah taat pada kebenaran, tidak ada pilihan lain. Itu sebabnya saudara, kebenaran harus menjadi supply penting, kebenaran harus menjadi material penting untuk kita. Karena ketika kita dibangun tanpa firman dan pekerjaan roh, kita tidak akan sanggup. Karena firman disampaikan, kalau itu hanya secara lahiriah, artinya bukan dimensi roh yang bekerja, demonstrasi kuasa roh yang bekerja, maka firman itu layaknya seperti orang berpidato. Artinya menyampaikan sesuatu yang tapi kita tidak rasa, tidak menjamah gitu, tidak klik di hati kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita yang bisa merasakan setiap pribadi. Ya, itu sebabnya saudara perhatikan bagaimana caranya berpindah dari frekuensi dunia kepada frekuensi sorga. Perhatikan, perpindahan frekuensi hanya dapat dilakukan oleh roh dan pekerjaan roh. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin. Perhatikan kata memimpin. Ketika roh kebenaran datang dalam hidup kita, beroperasi dalam hidup kita, karena kita terbuka, kita tersedia, maka dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, perhatikan baik, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di Roma 8:26 kemarin Mam sudah ungkapkan kepada kita, dalam kelemahan kita, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terkucapkan. Jadi Roh, ketika kita terhubung dengan realita hadirat Tuhan, kita keterhubungan kita sudah terbangun, terpola dengan baik dengan Bapa. Saya percaya saudara, kita akan mengalami kehidupan yang kita merasakan bagaimana kebenaran itu menuntun kita. Kebenaran akan membawa kita. Sebenarnya kita dalam kondisi lemah, tapi Roh akan membantu kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hidup kita. Ini sebuah keterhubungan yang bukan biasa, tapi suatu keterhubungan yang sangat akurat. Dan itu sebabnya saudara, mari kita terus memastikan dari hari ke hari Tuhan harus terus bekerja makin nyata. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh saudara. Saya percaya setiap jemaat akan terus mengalami pengalaman-pengalaman di mana Roh sedang bekerja, Roh sedang menuntun engkau, sedang memberikan engkau arahan. Karena engkau terbangun, engkau punya portal, jalan masuk di dalam Roh. Hidupmu yang tersedia, hidupmu yang mau taat, mau dikoreksi, mau dibangun. Sehingga engkau akan dengan mudah, engkau seperti begitu gampang engkau mendengarkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan mulai bicara, memberi engkau ayat, memberi engkau arahan. Dan itu bukan hanya kepada orang tua, tetapi akan terjadi seluruh anak-anak, seluruh keluarga. Pastikan engkau saat hari-hari ini terus mengalami Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, memberikan arahan-arahan kepada kita. Amin saudara. Jadi saudara perhatikan baik, betapa penting pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sangat-sangat sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup. Tanpa pribadi Roh Kudus dan semua pekerjaannya, termasuk berdoa, semua yang dia lakukan dalam hidup kita, semua yang kita taati dalam hidup kita, itu saudara, kita tidak akan mungkin kalau ini kita tidak miliki, kita tidak terhubung, kita tidak menerima dan mengalami pekerjaan Roh, pribadi Roh Kudus, saudara, kita tidak akan mungkin mengalami frekuensi surga. Yang berikut saudara perhatikan, menolak pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya sama hanya dengan membuka diri dan membiarkan hidup kita ada di dalam frekuensi duniawi. Hidup kita terus tidak sanggup untuk bisa menghidupi kebenaran. Selalu kita akan ngerasa begitu berat. Kita tidak mudah, tidak gampang. Kita selalu akan punya alasan bahwa orang lain juga hidup dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, terima pribadi Roh Kudus, izinkan pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya
mindset kita, membawa kita dari hari ke hari. Karena engkau akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Itu terjadi di dalam hidupmu tanpa engkau menerima pribadi Roh Kudus. Jangan pernah engkau bermimpi ada di dalam, mengalami dan ada di dalam frekuensi surga. Amin saudara. Tidak akan. Jadi saudara, selaraskan hidup kita, selaraskan roh kita dengan frekuensi surga. Karena hanya oleh roh yang dapat mengerjakan, yang dapat membuat kita mengalami perpindahan di dalam frekuensi surga. Jika tidak saudara, tidak akan. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Katakan amin. Teruslah membangun hubungan dengan Tuhan. Teruslah membangun kehidupan. Kenali Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Masuk lebih dalam, taati dia. Bekas saudara, terus latih dari hari ke hari. Dari hal-hal yang Mam sudah jelaskan, bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita dan memimpin kita. Karena dia adalah pelatih. Dia adalah pelatih bagi kita. Katakan amin. Ya, Mam cuma mengulang. Yang kedua, miliki roh lapar dan haus akan firman. Dan rohnya terus bekerja. Kita harus terus memiliki itu dalam hidup kita. Yang kedua, percaya dan perkatakan firman. Amin. Yang keempat, imajinasikan. Terus imajinasikan. Kita renungkan firman siang dan malam. Kita imajinasikan. Kita berpikir. Kita mengimajinasikan. Kata bahasa sehari-hari itu, kita menghayalkan apa yang Tuhan firmankan. Itu terjadi, itu terrealisasi dalam hidup kita. Katakan amin. Oke saudara, itu yang Mam bisa review sedikit. Sekarang kita hari ini, saudara, kita akan sambung, kita akan belajar frekuensi, ya, 7 frekuensi, 7 dampak frekuensi surga. 7 dampak frekuensi surga dalam hidup kita. Anda sudah siap? Oke, kita deal. Ya, dalam nama Yesus kita deal bersama-sama. Ya. Mam akan bicara sambung dengan kita tadi sudah selesai. Bagaimana berpindah dari frekuensi dunia kepada frekuensi surga. Kita sekarang masuk pada materi di mana 7 dampak frekuensi surga dalam hidup kita. 7 dampak. Yang pertama saudara, yang pertama, ayo kita buka Mazmur 29. Buka Mazmur 29. Mazmur pasal 29 kita baca ayat 3 ya. Mazmur 29 kita baca ayat 3 sampai ayat 9. Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai 9. Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Suara Tuhan di atas air. Ulangi sekali lagi, suara Tuhan di atas air. Allah mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Katakan amin. Setiap orang berseru hormat. Perhatikan saudara, saat suara Tuhan dinyatakan, dengan baik-baik, saat suara Tuhan dinyatakan, frekuensi rohani yang ada atas hidup kita, atas berbagai situasi dan kondisi, serta berbagai fakta lahiriah dapat berubah ketika suara Tuhan, frekuensi surga itu datang di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, yang pertama perhatikan. Ya, 7 dampak frekuensi surga. Yang pertama, suara Tuhan
adalah frekuensi surga yang akan menghentikan dan sekaligus membalikan semua aktivitas dan pekerjaan setan, musuh yang hidup, yang coba mengintimidasi kita, yang coba menghancurkan hidup kita, yang coba menyetop perjalanan rohani kita. Lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Ayat ketiga pasal 29 tadi dikatakan, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan musuh? Perhatikan, ini adalah semua bentuk kegiatan yang dilancarkan, menyerang dengan tujuan menghancurkan kehidupan orang percaya. Di mana yang dia lakukan secara konkretnya, di mana apa? Intimidasi berupa kata-kata, suara-suara yang datang mengintimidasi, bahkan mungkin menyerang kita secara langsung, menekan. Tujuannya apa? Menuduh, mempropaganda paham yang tidak benar, di mana ya hal-hal yang salah, dengan tujuan apa? Untuk meyakinkan orang agar mereka mudah mengikuti apa yang disampaikan, mudah mengikuti apa yang dilakukan. Gitu saudara. Sikap hati yang sebenarnya saudara begitu mudah ciut, sikap hati yang begitu mudah gampang terbawa. Nah, itu sebabnya saudara, perhatikan, suara Tuhan adalah frekuensi surga yang akan menghentikan semua bentuk pekerjaan musuh, sekaligus akan membalikan semua aktivitas dan pekerjaan musuh, setan, iblis, bentuk apapun yang dia lontarkan di dalam hidup kita. Roh Kudus akan bekerja. Firman yang disampaikan itu akan membawa kita dari hari ke hari. Katakan amin. Jadi ketika saudara mengalami intimidasi, tuduhan-tuduhan, ya, hal-hal yang sebenarnya ketika engkau evaluasi, engkau renungkan, ini menyetop perjalanan rohanimu, ini sedang menghentikan perjalanan rohanimu. Sementara engkau sedang mengalami satu kehidupan, satu gairah yang terus meluap-luap. Engkau sedang mengalami aliran-aliran roh sedang bekerja. Dan suara itu, intimidasi itu akan datang. Pekerjaan musuh, pekerjaan setan akan datang untuk mencoba menghentikan, menyetop semua yang engkau sedang alami. Dan yang dia lakukan tujuannya adalah menghentikan kita, dan supaya kita tetap hidup dalam kematian rohani. Kita tidak mengalami sebuah restorasi, kita tidak mengalami pemulihan, tapi terus melihat diri kita yang berdosa, lihat diri kita yang tertuduh, lihat diri kita yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Saudara dengar baik, suara Tuhan adalah frekuensi surga yang akan menyetop semuanya. Katakan amin. Yang kedua, saudara perhatikan, suara Tuhan adalah frekuensi surga, di mana ini akan menampakkan satu kekuatan. Jadi seperti suplai kekuatan, di mana kita mengalami kegairahan, keantusiasan, semangat baru yang menyala-nyala. Kita perlu, saudara, sangat amat perlu. Dunia yang kita hidupi hari-hari ini adalah dunia yang selalu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Padahal kita pegang firman, kita perkatakan firman, tapi kita masih bimbang, masih bingung, ketakutan. Saudara, begitu kita diintimidasi. Bukankah firman Tuhan berkata, sebentar kita lihat bersama-sama, saudara. Kita lihat bersama-sama di dalam Ayub, saudara. Kita buka kitab Ayub, kita perhatikan kitab Ayub, saudara. Haleluya. Kitab Ayub pasal 3, Ayub pasal 3, Ayub pasal 3 ayat 25, saudara perhatikan. Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka saudara, betapa luar biasa kuasa firman, betapa dahsyat kuasa firman. Ketika firman datang kepada kita, itu seperti menginjeksi kita, menambah kekuatan baru, menambah semangat baru, menambah keantusiasan, kegairahan, di mana kita makin meluap-luap, kita makin menyala-nyala, karena suara itu seperti menginjeksi kekuatan dalam hidup kita. Kita mendapatkan satu suntikan kekuatan baru. Karena saudara, ketika itu datang dalam hidup kita, kita seperti mengalami satu semangat, mengalami kegairahan, terus meluap-luap. Dan saudara, orang yang sedang mengalami frustasi, dengar baik, orang yang sedang mengalami menjadi tawar hati, bimbang, takut, khawatir, dan akhirnya mengalami kebingungan, keputusasaan,
Ini adalah, dengar baik, saya mau berkata pada saudara, ini adalah kondisi rohani yang sangat berbahaya. Ada di titik lemah. Dengar baik, dibutuhkan datangnya suara Tuhan. Itulah frekuensi surga yang akan dapat mengubah seluruh kondisi emosimu, kejiwaanmu, moral, mentalitas, sehingga kehidupan sehari-harimu akan berjalan penuh dengan kemenangan. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Perhatikan ayat 4. Itu sebabnya tadi di Ayub pasal 3 ayat 25. Apa yang ditakutkan? Kita dikuasai oleh ketakutan. Itu yang terjadi. Kita tidak akan bisa mungkin keluar dari keadaan itu tanpa kita harus menerima firman. Suara Tuhan harus menggema di dalam hidup kita. Karena itu seperti menginjeksi hidup kita sehingga ada sukacita, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera. Kita kembali bernyala-nyala, antusias, responsif setiap hari dan setiap saat. Katakan amin. Coba saudara perhatikan, kita kembali ke pembacaan kita tadi. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, itu sangat jelas ya. Kita lihat kembali di Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29 ayat yang ke-3 tadi, saudara, ayat ke-4. Perhatikan ayat ke-4. Itu sebabnya di ayat ke-4 dikatakan begini. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Katakan amin, saudara. Kalau suara Tuhan penuh kekuatan, artinya ada sesuatu yang kita terima dari suara itu. Kebenaran itu ketika kita ucapkan, kita deklarasikan, itu menjadi satu kekuatan yang kuat. Strong in the spirit. Akan membuat hidup kita berbeda, saudara. Katakan amin. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Katakan amin. Suara Tuhan begitu kuat. Engkau yang lemah, engkau tidak berdaya. Engkau akan berkata, aku kuat karena kekuatanku hanya ada di dalam Dia. Katakan amin. Saudara perhatikan, itu sebabnya apapun yang kau alami, frustasi, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, kita jadi tawar hati, kita bingung menjalani kehidupan hari-hari kita ke depan. Oh, dengan saya mau berkata kepada saudara, ini adalah kondisi rohani yang sangat berbahaya. Engkau sebenarnya sedang ada di titik yang paling rendah. Saya mau berkata pada saudara, kita butuh datangnya suara Tuhan. Kita butuh frekuensi surga. Itu firman perkataan Allah, agar kita dapat mengubah seluruh kondisi keadaan di sekitar kita. Maka kita akan alami ada kekuatan yang bangkit di dalam kita. Semangat yang patah, semangat yang mulai luntur, kita kembali bangkit dan bergairah. Karena hanya suara Tuhan yang dapat menjadi jaminan kita. Suara Tuhan itu adalah kekuatan kita. Katakan amin. Saya berkata kepada saudara, kalau engkau dari waktu ke waktu terus sadar dan mengerti betapa luar biasa frekuensi surga, dampak daripada frekuensi surga dalam hidup kita, maka engkau tidak akan bermain-main. Engkau tidak akan menjadi Kristen biasa-biasa, tapi engkau akan menjadi Kristen dari hari ke hari. Tidak ada lagi hal-hal yang mendistract engkau. Tidak ada lagi hal-hal yang menyetop perjalananmu. Menjadi takut, menjadi khawatir karena kebutuhanmu, karena kondisi apapun. Oh, dengar baik, ketika engkau dibangun, dipolakan dengan benar, engkau akan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk terus meneror balik segala intimidasi, segala bentuk kekhawatiran, kebingungan, ketakutan dengan memperkatakan firman. Karena suara Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan amin. Perhatikan yang ketiga, saudara. Dampak yang ketiga, saudara perhatikan. Suara Tuhan adalah frekuensi surga, di mana akan mengubah nature, sifat dasar manusia yang paling keras sekalipun. Loh, karena seperti batu, Kak, kita tidak akan bisa bertahan. Karena suara Tuhan akan datang. Dengar baik-baik. Suara Tuhan akan menyelaraskan hidup kita. Katakan amin.
Katakan amin, saudara. Kasih jempol, saudara, kasih jempol. Kalau suara Tuhan, frekuensi surga, dia mampu mengubah sekeras apapun hati manusia. Dengar baik, dia akan meremukkan nature, sifat dasar manusia yang keras kepala, sombong, tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak mau dibentuk, tetapi merasa diri hebat, merasa diri punya segala sesuatu. Dengar baik, engkau akan mengalami di mana apapun yang ada di dalam hidup kita, Tuhan akan merendahkan kita, Tuhan akan menghancurkan keegoisan kita, Tuhan akan menundukkan kita. Karena suara Tuhan itu dapat mengubah sifat dasar manusia, keras kepala sekalipun, tidak ada pilihan lain. Katakan amin. Kita dibentuk, kita dibawa, kita diselaraskan, kita dipolakan. Karena untuk apa? Kita akan membawa mandat kerajaan, sehingga kemuliaan namanya dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Jadi yang ketiga, suara Tuhan itu amat penting, di mana frekuensi surga mengubah sifat dasar nature kita, sifat dasar manusia paling keras sekalipun. Oh, dengar baik, Tuhan akan menundukkan dia. Tuhan akan menundukkan dia. Mari saudara terus pastikan engkau terus membangun kehidupan di dalam dia. Kebenaran akan menjadi dasar yang kuat. Itu akan menjadi kebenaran yang akan membawamu dari waktu ke waktu. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, ini yang ketiga, sekarang yang keempat. Dampak yang keempat. Dampak yang keempat, suara Tuhan itu adalah frekuensi surga, akan mengubah situasi. Dengar, akan mengubah segala situasi atau keadaan yang awalnya negatif akan menjadi positif. Saya ulangi sekali lagi, frekuensi surga, suara Tuhan di poin keempat, dampak keempat. Suara Tuhan, frekuensi surga yang akan mengubah situasi, kondisi, atau keadaan yang awalnya negatif menjadi positif. Oh, dengar baik, segala hal yang negatif dalam hidup kita, ketika kita terus diset di dalam kebenaran, ketika kita terus tersedia, maka yang negatif akan berubah menjadi positif. Ancaman menjadi peluang, sandungan menjadi batu loncatan, tombak, tembok penghalang akan menjadi tembok perlindungan. Apapun dan siapapun yang awalnya bertindak sebagai penghalang, dengar baik, dapat Tuhan ubahkan menjadi pendukung akan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan bagi agenda kerajaannya, untuk hormat kemuliaan namanya. Oh, haleluya. Itu sebabnya mari terus pastikan engkau dibangun di dalam kebenaran. Firman menjadi material penting. Firman itu juga menjadi frekuensi surga yang datang untuk mengubah segala situasi yang negatif menjadi positif. Miliki firman yang amat berkuasa itu. Ayat yang ke-6, dengar baik. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Saudara, saya percaya kondisi yang Tuhan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Kita mengalami bagaimana Tuhan mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, menurut kita. Tuhan akan bergerak mengubah. Karena ketika kita terhubung, kita memiliki jalan di dalam roh, portal, maka saudara, engkau akan bisa mengakses apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya Mam selalu katakan, terus bertumbuh dan alami kemajuan. Apa yang kau rasakan, firman itu yang kau bisa download dan yang kau gunakan dalam hidupmu setiap hari, atau sekedar menjadi satu kata-kata, sebuah deretan kata-kata yang kau sendiri tidak mengerti. Halo, dengar baik. Kalau firman itu hanya sekedar sebuah kata-kata, lalu kita tidak mengerti caranya bagaimana menggunakan firman, menghidupi firman setiap hari dan memperkatakan firman, ya, engkau tidak akan mungkin bisa mengalami kuasa dari apa yang
firman itu katakan. Amin. Itu sebabnya frekuensi keempat, perhatikan. Frekuensi yang keempat adalah bicara tentang frekuensi di mana suara Tuhan itu, perkataan Tuhan akan mengubah situasi apapun. Ya, ketika para murid pergi, ya mereka berjalan menuju dalam penyeberangan di Matius itu dikatakan, diceritakan mereka di tengah laut mereka mengalami angin sakal. Lalu saudara, apa yang terjadi? Mereka mengalami kegoncangan, perahu mereka hampir tenggelam. Tapi ketika mereka membangunkan Yesus hanya berkata, diam dan tenanglah. Oh dahsyat saudara, jika kita menghidupi firman, di Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia adalah model bagi kita. Maka saya percaya kita akan terus makin berbeda dari hari ke hari. Diam dan tenanglah. Engkau harus berbicara pada masalahmu, pada persoalanmu. Diam dan tenanglah. Katakan amin. Next saudara, siapapun yang awalnya bertindak sebagai penghalang, dengar baik. Siapapun yang coba bertindak menghalangi engkau, mungkin usahamu coba mencegah engkau, kemajuanmu, promosimu, dengar baik. Kalau hidupmu dibangun akurat di dalam Tuhan, suara Tuhan akan menyetop dan menghentikan, dan apa yang negatif menjadi positif. Bersiaplah karena Tuhan akan makin nyata dalam hidupmu. Ada sesuatu yang kau akan alami dari hari ke hari ketika engkau men-set hidupmu di dalam kebenaran. Yang kelima saudara, dampak yang kelima, dampak frekuensi surga dalam hidup kita yang kelima adalah ketika datangnya suara Tuhan. Dengar baik-baik, ketika datangnya suara Tuhan, itu frekuensi surga menginisiatif tercetusnya. Jadi adalah suatu inisiatif dari Tuhan sendiri, di mana sebuah perubahan dalam hidup kita, kota dan bangsa. Jadi sebenarnya adalah inisiatif Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan untuk kita alami perubahan. Hidup kita alami perubahan, karena Tuhan tidak menginginkan kehancuran kita. Alkitab berkata Tuhan menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kebinasaan. Amin saudara. Itu sebabnya ketika orang berubah, orang alami perubahan, orang alami restorasi. Saudara, ini menjadi heran bagi banyak orang. Mereka seringkali berpikir itu sesat dan lain-lain. Oke saudara, tetaplah berjalan. Firman ini akan membuka, firman ini akan tersingkap karena engkau diajar, dipolakan, engkau kembali didoktrin, dibawa dalam kebenaran firman. Bahwa firman bukan sekedar kita dengar, tapi firman harus kita hidupi, karena itu demonstrasi Tuhan akan dinyatakan. Ketika kita hidupi firman, hidupi kebenaran setiap hari, kita akan alami kuasa Tuhan bekerja. Apa yang kau ucapkan, kau katakan akan terjadi. Begitu dahsyat, begitu berotoritas. Katakan amin. Itu sebabnya di sini dikatakan tercetusnya sebuah perubahan, saudara. Perubahan, ya, sebuah restorasi, terobosan maupun transformasi. Hanya bagi mereka yang, perhatikan baik-baik, hanya bagi mereka yang membuka diri untuk menerimanya. Tandai kata membuka diri, itu syarat. Tercetusnya sebuah perubahan, tercetusnya sebuah revolusi, sebuah restorasi, sebuah terobosan dalam hidupnya, dalam hidup kita maksudnya. Ketika kita mengalami transformasi, dengar baik, itu hanya bagi mereka yang membuka diri untuk menerimanya. Katakan amin. Tentu orang yang menerima, dia bukan sekedar menerima, tapi hidupnya telah terpola, hidupnya terus dibangun, sehingga dia berhak, dia menerima apa yang menjadi bagian yang dia sudah hidupi setiap hari, setiap saat. Katakan amin. Itu sebabnya ini adalah kelompok orang-orang yang terus membuka diri. Pastikan engkau adalah kelompok, komunitas. Orang yang mendengar akan berkata terlalu ekstrim, emangnya cuma kalian yang lebih hebat. Bukan soal hebat dan tidak, bukan. Tapi setiap pribadi harus memutuskan. Dan ketika kita memutuskan, dengar baik, ini adalah sesuatu yang membedakan. Dimana ketika kita membuka diri, mau menerima koreksi, mau tersedia, mau dibenahi. Memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, mau berubah, menerima koreksi, maka engkau akan alami. Karena Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan melakukan dalam hidup kita. Suara Tuhan, itu frekuensi surga akan terus-menerus bergulir. Tidak ada yang bisa menahan. Dan itu akan menciptakan efek domino, kumulatif, bersangkutan. Artinya sebuah peristiwa, suatu peristiwa yang memicu peristiwa-peristiwa yang lain. Biasanya tidak diinginkan dan tak terhindarkan atas banyak orang, kota dan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi ketika suara Tuhan datang, dengar baik-baik,
Ini frekuensi surga yang akan terus bergulir. Dia akan bergerak dan terus bergerak dan terus bergerak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyetop frekuensi surga. Katakan amin. Itu akan terus terjadi. Mari kita buka diri. Kita harus terus tersedia. Karena orang yang tersedia akan menerima. Tetapi orang yang tidak tersedia, apalagi menentang atau menolak, tidak akan mungkin mereka menerima. Itu sebabnya mari hati kita harus terus tersedia, terkoreksi setiap saat, setiap waktu. Ayat 7 dikatakan, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Oh, dengar baik, suara Tuhan itu menyemburkan nyala api. Jika suara Tuhan menyemburkan nyala api, apakah saudara tidak terbakar? Pasti terbakar. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. Amin saudara. Mari terus pastikan suara Tuhan ketika dia datang memastikan hidupmu setiap hari. Alami ada satu kegairahan, ada satu gejolak di dalam dirimu untuk mendorong engkau meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan kehidupan sifat-sifat duniawi, hanya hal-hal yang kedagingan yang kau hidupi. Roh Kudus akan mulai set hatimu dan dia akan berkata, ayo beri diri, ayo beri diri. Setiap firman yang engkau akan dengar akan mengubah hidupmu, sehingga hidupmu dipastikan tidak akan sama. Engkau akan memiliki kegairahan, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Engkau akan temukan ada damai, ada sukacita, ada sebuah perbedaan ketika suara Tuhan itu datang menyelaraskan hidupmu. Engkau akan alami sesuatu yang berbeda terjadi atas hidupmu, yaitu terobosan demi terobosan. Katakan amin. Dampak yang berikut saudara, dampak yang keenam. Sebentar kita sudah mau selesai. Ayo semua tetap bergairah. Ayo terus pastikan engkau terus memiliki dinamika roh, intensitas roh yang terus bergairah ketika engkau menerima firman. Suara Tuhan, ya, frekuensi surga. Dampak yang keenam, dampak yang keenam adalah suara Tuhan, yaitu frekuensi surga yang akan mengkondisikan hidup kita. Dengar baik-baik, alami mujizat Tuhan. Haleluya. Dengan baik, suara Tuhan adalah frekuensi surga. Ulangi sekali lagi, akan mengkondisikan hidup kita yang tadinya selalu penuh dengan gejolak, penuh dengan banyak hal secara duniawi. Kita tidak mudah mendengar apa kata orang begitu terbakar, kebakaran jenggot. Ada banyak hal yang terjadi dan membuat kita selalu tidak mengalami kemenangan. Dengan baik, ketika suara Tuhan datang dalam hidup kita, poin keenam saudara, dampak yang keenam, suara Tuhan, frekuensi surga akan mengkondisikan hidup kita. Apa saudara? Alami berbagai mujizat Tuhan. Jika engkau alami mujizat Tuhan, ayo terus tetaplah di dalam Tuhan. Hidupi firman, terus manifestasikan kehidupan yang penuh di dalam roh, kehidupan yang terus bergairah. Maka apapun tidak akan bisa menyetop engkau, tidak akan bisa menghentikan engkau. Karena firman di dalam engkau begitu kuat, menjadi senjata yang ampuh, sehingga membuat hidupmu hal-hal yang dianggap mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, akan begitu saja terjadi dalam hidup kita. Apa yang dianggap tidak mungkin akan dianggap mungkin, dimungkinkan oleh Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena kita mengalami, apabila kita berteriak dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita sendiri saudara, saya pastikan kita tidak akan mungkin menerima sesuatu. Tapi pada waktu saudara menyatakan suaramu, deklarasi firman, engkau sedang menetapkan bahwa hanya suara Tuhan, hanya di dalam Dia, engkau dan saya, Tuhan akan berkata-kata melalui engkau, dan apa yang kau ucapkan adalah suaranya sanggup membuat padang gurun jadi bergetar. Haleluya. Bagaimana mam saya bisa mengalami suara Tuhan itu menjadi mujizat dalam hidup? Perkatakan firman, hidupi firman. Contoh yang mam ceritakan, gerobak hilang, besok dikembalikan. Gerobak dicuri oleh orang, tapi besok dikembalikan dengan segera, tidak tunggu lama. Katakan amin. Ada yang mengalami handphone hilang, 1 minggu kemudian dikembalikan. Haleluya.
Jadi Tuhan terus menunjukkan banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dari hari ke hari. Hidupi firman, karena engkau akan alami perbedaan. Amin saudara. Yang berikut saudara perhatikan. Jadi saudara teruslah hidupi firman, karena kondisi hidup kita akan selalu alami bagaimana. Apapun yang saudara dan saya alami, kita selalu alami jalan keluar. Ada mujizat, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Itu terjadi. Amin saudara. Apakah saudara adalah tipe orang yang selalu mau memberi diri? Apakah saudara adalah orang yang terus mau bergantung kepada Tuhan? Apakah saudara adalah orang yang selalu sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa suara Tuhan, hidupku sia-sia, hidupku akan selalu berjalan menurut apa yang aku inginkan. Mau kemana besok begini begitu, selalu mencari, tidak pernah puas. Tapi ketika engkau ada di bawah suara Tuhan, hidupmu damai, hidupmu tenang, akan selalu ada arahan, akan selalu ada pimpinan, akan selalu ada tuntunan. Mungkin hal-hal tawaran-tawaran sebenarnya menjerumuskan kita, akan selalu Roh menolong kita untuk mencegah kita. Selalu ada filter untuk hidup kita. Katakan amin. Dampak yang ketujuh saudara perhatikan. Yang terakhir saudara ya, sedikit lagi kita selesai. Dampak frekuensi surga yang ketujuh saudara, yang terakhir perhatikan. Oh Roh Kudus tolong. Yang ketujuh saudara, suara Tuhan. Mazmur 29 ayat 3 sampai 9 tadi saudara kita sudah lihat ya. Suara Tuhan, frekuensi surga akan merealisasikan apapun yang ia rancangkan atas bumi ini. Siapa mau lawan? Kalau Tuhan punya rancangan atas bumi ini, siapa yang mau dan dia pilih orang-orang itu tadi yang tersedia menjadi satu kelompok, satu komunitas yang mengerti isi hatinya, yang berjalan terpola dengan apa yang dia mau, itu yang dia inginkan. Gereja terpola dengan benar, pola kerajaan, pola surga, pola ilahi harus terbangun dalam hidup kita. Jadi tidak hanya kita tahu firman, tapi kita tidak hidupi firman. Apa artinya saudara? Sehingga jangan heran kita selalu kalah. Setiap kali iblis menyerang kita, kita tidak bisa menang. Kita selalu kalah, selalu kalah. Ingat, kita gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Allah maut tidak akan bisa menjamah. Jadi kalau saudara sampai hari ini terus mengalami masih bergumul dalam banyak hal, saudara pastikan hidupmu terus makin digosok dalam firman Tuhan. Karena apapun tidak akan bisa memberikan jalan keluar, hanya firman. Solusi apapun Tuhan yang orang dunia katakan tidak akan bisa menjadi jaminan, tapi hanya Tuhan jaminan hidup kita. Itu sebabnya untuk mengatasi kondisi-kondisi hari ini yang sedang terjadi. Orang masih takut, pandemi COVID masih terus terjadi di mana-mana. Di Jakarta masih terjadi saudara. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Tapi jika engkau terus memastikan hidup dibangun di dalam kebenaran, engkau tidak lagi menjadi pribadi yang terus terintimidasi ketakutan. Tonton apa yang Mam kirim di grup WA kita. Saudara, engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Karena itu hidupi firman. Alkitab berkata di Ayub pasal 3 ayat 25, apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Jadi kalau saudara terus takut dengan pandemi COVID, nanti begini, nanti begitu, saudara, kita tetap ikuti protokoler pemerintah. Tetapi bukan berarti dia akan menjamin keselamatan kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Kalau dia adalah jaminan kita, lalu kenapa kita tidak hidupi firman? Kita harus percaya firman Tuhan, harus kita percaya. Kita berkata berpindah dari frekuensi dunia, apa yang dunia katakan seperti ini negatif, tapi kita berpindah kepada frekuensi surga. Kita menjadi tidak negatif lagi. Kita percaya firman-Nya ya dan amin, perkataannya ya dan amin. Amin saudara, pastikan itu terjadi. Kita alami dari hari ke hari. Yang terakhir, suara Tuhan adalah frekuensi surga yang merealisasikan apapun yang dia rancangkan di atas bumi, yang dia rancangkan atas hidup kita. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu, dia punya rancangan atas hidupmu. Siapa yang bisa siapa yang bisa mencegah, siapa yang bisa menyetop dan berkata tidak mungkin dan lain-lain, atau menyetop perjalanan? Tidak ada saudara. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya ini terjadi saudara? Kita mungkin bertanya bagaimana caranya terjadi. Yang harus kita lakukan adalah, dengar baik, satu, bekerja sama dengan Tuhan. Tanpa kita bekerja sama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa. Karena itu gereja kita di sini harus dipolakan, sehingga pola ketika kita dievaluasi, pola yang kita bangun adalah pola ilahi, pola kebenaran, bukan keluar dari doktrin yang benar, tapi pola kebenaran, firman Tuhan yang bekerja.
Dan di hari ke hari menuntun kita. Roh bekerja di dalam hidup kita, karena itu adalah kehidupan. Alkitab dengan jelas berkata, roh menghidupkan, daging mematikan. Lalu saudara terus bercokol menjalani kehidupan dalam kedagingan, sementara kita terus merasa Kristen, anak Tuhan. Ini yang saudara, Alkitab dengan jelas berkata, Roma 8 ayat 8. Saudara, ketika kita hidup dalam kedagingan, tidak berkenan kepada Allah. Apanya yang berkenan? Halo saudara, kan itu saya berbicara kepada seluruh keluarga rohani di rumah. Ayo pastikan waktumu, pastikan hidupmu. Engkau tidak menghabiskan waktu hanya karena pusing dengan orang, apa kata orang, engkau menjadi terintimidasi. Tapi bangun hidupmu makin akurat, karena engkau akan mempertanggungjawabkan bukan orang lain, hidupmu di hadapan Tuhan. Ketika hidupmu diset di dalam kebenaran, yang harus engkau lakukan setiap hari adalah bekerja sama dengan Tuhan. Untuk kota kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Untuk perubahan dalam hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, hadirkan Tuhan. Tuhan harus hadir dan mengevaluasi hidup kita. Tanpa semua ini, kita akan memalu seperti seorang petinju meninju angin. Itu sebabnya hari ini sama berkata pada saudara, semua keluarga rohani, saat Tuhan menyatakan firman-Nya dari ruang tahta, pastikan saudara, engkau terus tersedia, karena Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang Ia sampaikan. Oleh karena itu betapa penting peran daripada mulut kita, di mana ketika kita mengucapkan firman, kita memperkatakan firman dengan baik. Engkau sedang memperkatakan firman yang berkuasa dan frekuensi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kita sedang melepaskan frekuensi surga untuk mengubah frekuensi duniawi, frekuensi lahiriah, di mana memastikan terjadinya sebuah perubahan atas apapun di dunia ini dan menjadi selaras dengan rancangan Tuhan. Terjadilah atas hidupmu, terjadilah atas kota kita, terjadilah atas bangsa kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan terjadi. Katakan amin. Oh, saya berdoa saudara, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mari kita terus tersedia, tidak lagi menganggap suara Tuhan sudah familiar kita dengar, pendeta khotbah, hamba Tuhan khotbah, dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi saudara, jika firman itu kita dengar, kita renungkan, benar-benar menjadi satu kekuatan, frekuensi yang kuat di dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Oh, saya percaya. Mari 7 dampak frekuensi dari surga, ya, frekuensi surga ini. Saya percaya 7 dampak frekuensi surga akan terus mempengaruhi seluruh hidup kita, mempengaruhi seluruh komunitas kita. Karena suara Tuhan, hanya suara Tuhan yang bisa memastikan ada ketaatan. Suara Tuhan memastikan segala kondisi keadaan apapun berubah karena firman-Nya itu ya dan amin. Suara Tuhan adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Suara Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Tanpa ada suara Tuhan kita tidak akan sanggup. Oh, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Kota karalabasika labase, kirabasandara labasikara labasandara labase. Mari berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Ora, jadikan bahasa roh menjadi bahasa doa kita. Ayo, karena ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang berkata-kata dengan Tuhan dan engkau membangun imanmu. Ayo berdoa, ayo berdoa. Deklarasikan firman. Horata sikara labasandara labase, likata karalabasandara labasandara labase. Kami berdoa Tuhan, siang hari ini Mazmur 29 ayat 3-9. Kami percaya sesuatu sedang terjadi. Kami sedang belajar 7 dampak frekuensi surga dalam hidup kami. Kami percaya ketika firman datang, segala sesuatu yang negatif akan berubah menjadi positif. Karena firman-Mu, frekuensi surga itu, suara Tuhan akan menyelaraskan, akan terjadi terobosan. Apa yang tidak mungkin ketika kami mulai mendeklarasikan firman, terjadi sesuatu. Kami lihat, kami alami, kami lihat, kami rasakan. Itu terjadi dalam hidup kami. Oh, saya mau berkata kepada setiap keluarga, mari terus berdoa. Keadaan apapun di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, ayo gemakan suara Tuhan, gemakan perkataan Tuhan. Pastikan engkau hidupi firman itu dan perkatakan, maka sesuatu yang luar
luar biasa terjadi dalam hidupmu, terjadi atas usahamu, terjadi atas pekerjaanmu. Horata sikara labasandara labase, likata kara labasandara labasikiara labase, horaba baba baba sikara labase. Segala kutuk sakit penyakit sekalipun, kami deklarasikan firman kesehatan yang ilahi terjadi bagi kami. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, inilah kesehatan ilahi yang Dia janji Dia berikan kepada kami. Penyakit tidak lagi menjamah kami, penyakit tidak lagi menyerang kami, karena kami tahu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hidup kami termeterai di dalam darah Anak Domba Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga orang mendengar firman siang ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih orang benar yang berbeda. Kami percaya tidak lagi kami melihat hal-hal yang negatif. Kami tidak lagi terpengaruh dengan segala bentuk pencemaran-pencemaran, semua distract apapun yang coba menghentikan perjalanan kami. Oh, sebab kami percaya kami sedang dibangkitkan oleh Tuhan menjadi orang percaya yang berbeda. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Kami percaya apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa jadi bisa, apa yang tidak ada jadi ada. Kami berjalan dalam mujizat-mujizat Tuhan. Kami melihat dan merasakan, kami mengalami bagaimana Tuhan menyertai dan membedakan kami dari yang lain. Kami berdoa Tuhan siang ini, semua pesan Tuhan, semua kebenaran disampaikan siang ini, 7 dampak frekuensi surga, hamba berdoa di-download bagi seluruh keluarga rohani, terimpartasi bagi mereka semua, dan terus alami peningkatan, alami pertumbuhan, alami kemajuan. Hidup mereka tak akan sama. Kami berdoa, lepaskan berkat atas bangsa kami, atas kota kami, di dalam nama Yesus. Frekuensi surga pengaruhi bangsa kami, frekuensi surga mempengaruhi kota kami. Semua firman-firman yang dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan, terjadilah atas bangsa kami. Terjadilah Indonesia yang baru, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang mengalami terobosan demi terobosan. Hal yang sama terjadi atas bangsa kami. Dalam nama Yesus, atas kota kami terjadilah. Timika yang damai, timika yang aman, timika yang sehat terjadi atas kota kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia, baik yang dalam kota, di luar kota, yang sementara bekerja di kantor tapi mereka terus menyempatkan diri di live streaming ini. Hamba percaya berkat Tuhan mengalir tercurah atas mereka. Hamba percaya Tuhan hidup mereka terus meningkat, terus alami terobosan demi terobosan. 7 dampak frekuensi surga akan sangat luar biasa mempengaruhi seluruh hidup mereka. Kami berdoa bersyukur siang ini. Kami terima segala yang baik dari ruang tahta menjadi bagian keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, seluruh komunitas kami, keluarga rohani di tempat ini. Demi nama Yesus, haleluya, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua siang ini. Mempercaya ya bahwa terobosan yang Tuhan akan terus kerjakan tergantung dari ketersediaan hatimu. Kau tersedia atau tidak? Kau melihat realita Tuhan sedang terjadi atau engkau pesimis? Tetaplah optimis, percaya bahwa janji Tuhan, apa yang menjadi janjinya kepada kita akan terus terrealisasi. Tuhan akan kerjakan, tergantung dari bagaimana engkau terus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Keterhubunganmu dengan Bapa harus terus dijaga, terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Tuhan berkati kita semua. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu statement kita di sini, kultur kita di sini. Mari bersama-sama kita satu agenda, satu tujuan, satu hati, dan satu roh. Terus bergerak bersama, bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mensupport, saling mendukung. Tuliskan setiap kesaksian, bagikan dan sharekan di setiap grup kita, grup PA kita, apakah itu BBI atau grup pemilih atau khusus para pejabat, silakan bagi di situ sehingga kita terus saling menguatkan. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang dan shalom. Terima salam dari Bang.